Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading pesan semesta untuk kamu di bulan September. Tapi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Sagittarius, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Sekarang kita langsung baca aja ya untuk kamu zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, pesan semesta di bulan September. Ambil mana yang resonate ya. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Oke, di sini ada Five of Cups. Aku rasa ada beberapa di antara kamu yang masih ada energi kegalauan ya di sini. Masih sedih, masih galau, mungkin masih sering nangis gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kamu merasa kecewa, sedih, galau di sini ya. It's okay, kalau ini berkaitan dengan masa lalu ya, lepaskan. Gitu ya, lepaskan. Lepaskan emosi negatif dalam diri kamu gitu. Ya, jangan diinget-inget lagi. Gitu. Ya, buang itu ya. Buang sesuatu yang memang sudah tidak lagi harus ada gitu ya dalam ingatan kamu, dalam hati kamu, ya buang. Oke. Dan aku ngerasa kalau misalkan kamu ya memang masih sulit gitu ya, masih sulit, is okay, nggak apa-apa, diterima aja dulu ya. Bersedih-sedih dulu nggak apa-apa gitu, tapi jangan berlama-lama ya. Pengen nangis-nangis gitu ya, pengen teriak, pengen marah, pengen apa gitu ya, lakukan aja gitu, tapi jangan lama-lama. Abis itu udah selesai gitu ya, kemudian berpikiran positif lagi, gembira lagi gitu. Karena terkadang kalau kita pengen nangis ditahan-tahan, justru jadinya nggak baik gitu untuk kesehatan gitu. Karena air mata itu juga bentuk dari detox gitu. Oke, detox emotion. Kita lihat lagi di sini. Gak usah meratapi sesuatu yang sudah berlalu ya. Ya mungkin memang sulit, tapi it's okay. Kamu harus percaya dengan diri kamu bahwa ada sesuatu yang indah gitu ya, atau lebih membahagiakan buat kamu. Kemudian kita lihat di sini ada the Chariot. Chariot, oke. Aku rasa ada beberapa di antara kamu yang ingin bepergian ya di sini di bulan September. Mungkin ingin melakukan satu perjalanan gitu. Mungkin kamu ingin traveling, nggak tahu kemana, ke kota, keluar kota gitu. Atau kamu ingin ketemu dengan seseorang. Atau bisa sebaliknya ya, ada seseorang yang ingin ketemu sama kamu di sini. Gitu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di sini yang sukses di karir ya. Sukses di karir. Kamu akhirnya mencapai goal kamu di sini. Dan jangan ragu ya untuk melakukan sesuatu, karena segala sesuatu yang ingin kamu lakukan itu kamu yang ngatur gitu ya. Kamu yang kontrol. Hidup kamu itu kamu yang kendaliin ya di sini gitu. Kamu ingin ngapain aja nggak usah ragu, lakukan gitu. Kemudian di sini ada Two of Wands. Oke. Two of Wands. Mungkin kamu akan dihadapkan dalam sebuah pilihan di sini ya. Kamu harus terbuka, lebih terbuka gitu ya. Dan ya seperti yang bilang tadi, jangan ragu-ragu dalam membuat satu pilihan atau keputusan untuk hidup kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada Queen of Cups. Oke. Aku rasa kamu akan lebih sensitif ya di sini di bulan September ini. Makanya tadi aku bilang ada beberapa yang mungkin masih galau gitu ya, masih sedih gitu ya. It's okay. Kamu harus bisa menjaga perasaan kamu ya, emosi kamu di sini. Hati-hati karena ada energi sensitif, ada energi, ada perasaan kamu yang kayaknya tuh sensitif gitu loh.
Ya emosi kamu di sini, kamu harus jaga ya kestabilan emosi kamu gitu, karena perasaan kamu itu sensitif, perasaan kamu itu halus gitu. Dan juga selain kamu dalam sebuah dilema di sini ya, yang aku rasain, kamu juga kayaknya diminta untuk lebih memperhatikan diri kamu sendiri ya, lebih bisa self love gitu, karena energi Queen of Cup ini biasanya seseorang yang sangat baik hati ya, suka menolong gitu ya, tapi kamu juga harus perhatikan ya siapa yang kamu tolong gitu. Kalau orang yang kamu tolong itu tidak bisa menghargai gitu ya, tidak bisa menghargai kebaikan kamu, apa yang sudah kamu lakukan, dan itu mungkin kayak akan menyakiti hati kamu gitu ya, kayak membuat kamu kecewa, ya udah nggak usah lagi ditolong misalnya kayak gitu ya. Bukan nggak usah lagi ditolong ya, tapi juga perhatikan lah, katakanlah gitu, kamu harus perhatikan perasaan kamu sendiri. Ketika kamu menolong orang tapi kamu tersakiti, ya udah kamu harus berhenti untuk perhatian sama orang itu atau menolong orang itu lagi gitu. Karena biasanya rasa kecewa itu bukan orang baru ya, bukan dengan orang baru, tapi dengan orang yang sering kita tolong, biasanya tuh gitu. Makanya di sini kamu harus lebih bisa menjaga perasaan kamu sendiri. Orang lain itu nggak bisa menjaga perasaan kamu, ya berarti kamu yang harus bisa menjaga perasaan kamu sendiri gitu. Kalau orang lain tidak bisa menghargai kamu dan kamu ngerasa terluka, tersakiti, ya udah kamu berhenti dulu, stop dulu gitu loh ya, jangan peduli lagi sama orang itu gitu. Oke. Karena kamu tersakiti, kecuali kalau kamu nggak tersakiti gitu ya, itu oke, nggak masalah, kamu terusin aja gitu loh. Tapi kalau kamu merasa tersakiti, ya kamu harus stop, berhenti gitu. Oke, dan kita lihat di sini. Apalagi ya pesan buat kamu untuk Sagittarius. Kita lihat, oke. Di sini ada mirror ya, tuh kan? Mirror ini bercermin, mirror, cerminan. Ya mungkin ya seperti yang bilang tadi, mungkin ada beberapa di sini akan ke-trigger lagi, makanya akan ada sesuatu yang membuat kamu tuh kayak merasa sedih atau kecewa lagi gitu ya. Dan kamu itu diminta untuk perhatiin itu gitu. Kalau kamu masih sering ke-trigger ataupun kamu dipertemukan dengan orang yang masih membuat kamu jengkel, marah, nah itu adalah cerminan untuk kamu bercermin. Kamu harus lebih perhatikan diri kamu sendiri gitu. Kenapa seperti ini gitu, kenapa kamu masih merasa seperti ini gitu, berarti kamu belum perhatiin diri kamu gitu ya. Kalau kamu bertemu dengan orang seperti ini ya, contohnya seperti yang bilang tadi, kamu menolong orang seperti ini ya, tapi dia nggak bisa menghargai pertolongan kamu, istilahnya kayak gitu ya. Kamu menolong orang tapi kamu tersakiti, istilahnya gitu ya, berarti ini kayak meminta kamu tuh untuk lebih respect terhadap diri kamu sendiri gitu loh, terhadap emosi kamu, perhatikan diri kamu, emosi kamu gitu ya. Ya jadi kayak lebih mementingkan diri sendiri gitu ya, atau perhatian terhadap diri sendiri, bukan mementingkan diri sendiri atau egois ya. Di sini nggak seperti itu ya, karena kita itu harus ini ya, harus ngutamain perasaan diri sendiri dulu gitu loh ya. Kalau kita dengan menolong orang kita tidak merasa tersakiti, ya gak masalah gitu ya, berarti itu kan satu kebahagiaan untuk diri kita. Tapi kalau dengan menolong orang hati kita tersakiti, ya berarti itu bukan satu kebahagiaan untuk diri kita ya. Jadi ini nggak ada ininya gitu loh, nggak ada apa ya istilahnya, kayak nggak ada happy-nya gitu loh buat diri kamu. Ibaratnya tuh kayak nggak ada manfaatnya gitu loh, seperti itu ya. Karena orang yang kamu tolong tuh kayak nggak bisa menghargai kamu, istilahnya kayak gitu. Pokoknya di sini yang intinya kamu tuh harus lebih banyak self love gitu loh ya, lebih banyak atau belajar untuk self love gitu loh ya, lebih memperhatikan diri kamu sendiri, perasaan kamu sendiri gitu loh. Karena Queen of Cup ini biasanya orangnya tuh sangat sensitif gitu loh, perasaannya sensitif gitu. Dan karena terlalu baik sama orang itu sering dimanfaatkan gitu. Karena terkadang orang seperti ini tuh dia ini apa ya, kadang-kadang ada yang memang biar terlihat baik gitu. Ada beberapa orang yang seperti itu karena nggak ingin dinilai jahat, tapi hati sendiri tersakiti gitu. Nah di sini tuh hal-hal seperti itu tuh dibuang gitu loh. Jangan peduli dengan penilaian orang gitu ya, jangan pedulikan penilaian orang, tapi lihat diri kamu gitu loh
Ya, jangan karena kamu biar merasa nggak enak lah, gini lah, gitulah. Nah, kalau ada perasaan nggak enak berarti itu kan kamu pengen divalidasi sama orang gitu loh. Ya, pengen dinilai baik karena kamu ngerasa nggak enak. Ya nggak enak lah, dia nanti orangnya mikir gini, orangnya mikir gini ya. Itu terserah dia, pikiran dia itu terserah dia. Yang penting tuh kamunya gitu loh, bagaimana perasaan kamu. Apakah dengan membantu itu perasaan kamu itu jadi happy gitu. Kalau jadi happy ya udah nggak apa-apa, lakuin. Tapi kalau dengan membantu kamu merasa tidak happy, ya udah jangan dilakuin gitu loh. Ya makanya tadi gue bilang di sini kamu harus lebih perhatian dengan perasaan kamu sendiri gitu loh, dengan diri kamu sendiri gitu ya. Apakah orang yang kamu tolong itu bisa menghargai kamu gitu ya. Tapi kalau dia hanya menyakiti kamu ya nggak usah diterusin gitu loh. Oke, mudah-mudahan paham ya yang gue sampaikan. Pesannya itu aja gitu loh. Intinya tuh pesannya gitu. Kemudian di sini ada Imrama, tuh kan ada beberapa yang memang akan melakukan perjalanan di sini aku rasa ya. Bisa ini perjalanan ke dalam diri ya. Karena aku rasa di sini kamu juga ada mirror gitu. Kamu kayak diminta untuk melakukan, atau kayak memang kamu mulai gitu loh, menyadari sesuatu gitu ya. Untuk lebih memperhatikan diri kamu sendiri gitu ya. Perjalanan ke dalam diri di sini untuk menemukan diri kamu gitu loh. Ya, untuk bertemu dengan diri kamu atau lebih self love gitu ya. Seperti itu. Oke, dan aku juga ngerasa ada beberapa yang memang akan ada sebuah perjalanan di sini. Entah kamu mau kemana gitu ya. Ada sesuatu yang akan kamu lakukan di sini, perjalanan jauh bisa, atau bertemu dengan seseorang bisa di sini, atau sebaliknya ya, seseorang bertemu dengan kamu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kemudian di sini aku akan tarik dari love-nya ya di sini. Pesan cinta untuk kamu. Ingat ya, sesuaikan aja situasi dan kondisi kamu, ambil yang resonate dan ambil poin pentingnya aja kalau nggak paham ya. Oke. Di sini ada calling in your soulmate ya. Untuk kamu yang single ya, afirmasi visualisasi di sini ya akan membawamu bertemu dengan soulmate kamu ya. Gitu. Dan untuk beberapa di sini ada yang ingin calling ya, atau ingin ketemu seperti yang bilang tadi. Ada yang ingin calling atau ketemu gitu ya. Seseorang ini sangat merindukan kamu. Kemudian di sini ada heart to heart ya. Ada beberapa di sini yang mungkin lagi sedang jeda atau diem gitu ya, atau lagi sedang ada masalah. Seseorang ini tuh ingin kontak kamu, ingin ngubungin kamu untuk bicara dari hati ke hati gitu, membicarakan sesuatu dari hati ke hati. Oke, dan untuk kamu yang berpasangan ya, yang berpasangan di sini aku ngerasa kayak kamu itu diminta untuk lebih terbuka gitu ya dengan pasangan kamu. Kalau misalkan ada unek-unek apa gitu ya, dibicarakan, diungkapkan dengan baik gitu ya, jangan dengan emosi, istilahnya kayak gitu. Oke. Dan kita lihat di sini, aku akan tarik dari Oracle Angels-nya. Kamu bisa bertanya apa aja di sini ya, entah ke malaikat penjaga pelindungmu atau semesta ya, apapun pertanyaan kamu akan aku tarik satu kartu jawaban buat kamu. Tapi kalau misalkan jawaban ini tidak sesuai dengan pertanyaan kamu, berarti ini nggak resonate ya untuk kamu. Dan jangan dijadikan pengambilan keputusan akhir juga ya. Kamu harus lebih bijaksana ya, kamu berpikir lagi gitu ya. Jangan dijadikan pengambilan keputusan. Sekarang kita lihat. Aku akan tarik satu jawaban untuk pertanyaan kamu. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Pertanyaan Sagittarius, jawabannya. Oke. Communicate clear tuh kan. Di sini kayak akan ada satu komunikasi yang jelas gitu ya. Komunikasi yang jelas. Makanya tadi di sini juga ada heart to heart conversation gitu ya.
Apapun pertanyaan kamu, di sini ada sebuah komunikasi yang jelas. Atau kamu tuh kayak diminta juga mungkin ya, kalau misalkan kamu pertanyaan kamu, aku harus bagaimana? Nah, istilahnya ya di sini kamu harus mengkomunikasikan dengan jelas. Gitu loh, apa mau kamu, apa keinginan kamu atau pendapat kamu kalau misalkan di karir atau pekerjaan gitu loh. Apapun yang itu ya, yang jelas di sini ada communicate clear. Ya, komunikasi yang jelas gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Sekali lagi, kalau ada salah kata ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.